Koperasi Jasa Pejuang Pariwisata Bali, Kopjas, menggelar rapat anggota tahunan perdana tahun buku 2025 di UC Silver, Batu Bulan, Gianyar. Meski baru berdiri beberapa bulan, koperasi ini menunjukkan perkembangan positif dengan jumlah anggota yang terus bertambah dan semangat kuat untuk mendorong perbaikan sektor pariwisata Bali, khususnya di bidang transportasi. Ini adalah agenda kita yang RAT. RAT itu rapat anggota tahunan. Jadi ini yang ke-1 di 2025. Kita berkumpul di sini. Memang Kopjas Pejuang Pariwisata Bali ini masih tergolong bayi banget. Kita baru berdiri di 22 Juli 2025. Dan saat ini menginjak bulan ke-8 semestinya. Tapi karena kita sekarang acaranya RAT yang pertama, kita total menjelaskan, kemudian mempertanggungjawabkan kinerja kita di tahun 2025. Hanya sekitar 5 bulan saja. Karena Songkare, hari ini terima kasih, anggota juga sudah solid, hadir sebagai wakil karena kita anggota lebih banyak ke peguyuban-peguyuban. Jadi bisa diwakili oleh para ketua. Itu saja mungkin. Nah, kira-kira Pak, latar belakang berdirinya Kopjas apa latar belakangnya Pak? Oke, untuk latar belakang berdirinya Kopjas, kan mungkin rekan-rekan tahu bahwa kita berjuang untuk Ranperda ASKP Pariwisata dengan nama Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali yang dikoordinator oleh teman Tiang, sahabat Tiang, Pak Made Darmoyase. Dari sana cikal bakalnya di awal karena kita adalah kelompok atau golongan kumpulan orang yang berjuang untuk mensukseskan dan artinya memperbaiki pariwisata Bali yang sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya di tengah perjalanan kita berniat membentuk suatu legalitas, yaitu ini. Kopjas, Koperasi Jasa Pejuang Pariwisata Bali dengan level provinsi. Jadi kita mencakup wilayah seluruh Bali saat ini. Berapa jumlah anggota sekarang Pak? Untuk saat ini kita baru 5 bulan sudah ada 119 anggota. Dan sampai detik ini sudah ada 127 orang. Dan ada persyaratan khusus Pak untuk masuk anggota ini Pak? Untuk syarat khusus tetap ada simpanan pokok dan wajib sesuai dengan apa yang menjadi regulasi dari Dinas Koperasi. Dan di sini sendiri untuk Kopjas Pejuang Pariwisata kita ada yang namanya 14 orang perintis. Jadi 14 orang ini adalah foundation dari Kopjas ini. Yang diantaranya ada di sini semua. Kemudian dari simpanan pokok dan wajib itu berbeda dengan anggota yang secara umum. Jadi yang untuk perintis kita ada simpanan pokoknya 550 ya Pak ya? Simpanan pokok 600 ya, simpanan pokoknya 600 dan iuran bulanannya simpanan wajib 55.000. Untuk anggota biasa tetap bayar 300.000 pokok dan wajib 25.000. Pak, dari kemarin dari forum ini apa yang sedang diusulkan kepada pihak pemerintah terkait dengan kondisi transportasi di sini? Oke, mungkin Pak D bisa jawab. Baik, terima kasih waktunya. Jadi perkenalkan yang nama saya Made Darmoyase, kebetulan saya koordinator forum. Jadi forum ini sudah jelas, awal berdirinya juga kita punya permasalahan yang sama dan hasilnya sama terkait dengan tata kelola transportasi di Bali yang tahu dia adanya aplikasi, kemacetan, rendahnya tarif, semua itu. Dan hari itu kita sudah menyampaikan 6 aspirasi, pertama kota yang kedua tentang mata ulang vendor, yang ketiga tarif, yang keempat harus KTP alamat di Bali, yang kelima plat DK harus berplat Bali, dan terakhir standarisasi. Jadi sudah jelas 6 tuntutan ini kita rangkum dan kita sampaikan ke eksekutif dan legislatif. Lahirlah namanya Raperda ASKP. Karena Raperda ASKP inilah yang menjawab permasalahan ini karena semua sudah tertuang sesuai dengan tuntutan. Jadi besar sekali harapan kami untuk Raperda ini segera digolkan di Ketua Bali. Sudah cuman permasalahan sekarang di pusat terganjal dengan penomoran karena ada beberapa hal yang perlu direvisi. Nah, kami pun sampai detik ini kami masih berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk segera mungkin
perda ini dinomorkan, kita jelas. Memang tujuan kita masih ada payung hukum yang jelas untuk tata transportasi yang bagus di Bali, terutama di pariwisata. Kan mungkin Bapak Ibu sudah lihat apa yang terjadi di lapangan saat ini, kemacetan, padahal tamu sama aja sih setiap tahun, rendahnya tarif, sedangkan rendah tarif ini berkaitan kita orang Bali, maaf bukan bagaimana kita yang merawat dan menjaga tradisi sampai hari ini, hasilnya banyak orang luar. Kita dapat income 1,5 juta income kita untuk merawat dan menjaga tradisi. Bagaimana ke depannya? Bisa lihat sekarang hari ini kita berkompetisi dengan luar dengan tarif, kita kalah. Apa yang terjadi? Akhirnya kita dengan jual tanah, jual ini, akhirnya Bali terjual murah. Bisa bayangkan hari demi hari kemudian. Ya. Kalau sekretaris sendiri kalau melihat daya tampung dan daya dukung kondisi transportasi kita di Bali mana Pak? Ya, selama tidak ditata dengan baik, ya makanya adanya Kopjas sudah pasti tidak terlepas dari forum perjuangan driver pariwisata Bali. Jadi kami seperti Bapak Koordinator Forum tadi sampaikan, memohon untuk tata kelola terutama di angkutan sewa khusus pariwisata agar ditata dengan baik, di mana ngomongin transportasi, bagaimana tentang Bali, carrying kapasitinya, bagaimana data yang jelas agar bisa ke depannya pemerintah menyajikan data yang valid. Dan kami sebagai driver pariwisata yang aktif jalanan, seperti yang tadi bilang, permasalahan luar biasa banyak. Nah, dari permasalahan kita rangkum menjadi sebuah usulan dan semoga ke depannya apa yang kita ajukan melalui lembaga yang berwenang ke legislatif yang sekarang masih Ranperda yang sudah diketok palu tanggal 28 Oktober 2025 dan kita perjuangkan dan fasilitasi administrasi kedua Kementerian Perhubungan dan Kemendagri, dan semoga kedepannya lebih baik dan semoga perda ini secepatnya disahkan, diundangkan di Bali, dan kita hari ini ya menjalankan terus berproses di salah satu legalitas forum tersebut, yaitu berbentuk badan hukum, badan usaha, koperasi jasa pejuang pariwisata Bali. Apa sih keuntungan buat driver Bali ketika ini disahkan sama Pak? Ya sudah pasti yang permasalahan yang tadi kita usulkan menjadi sebuah solusi, sudah pasti akan menguntungkan di penataan tata kelola tadi. Artinya kejelasan itu ada. Dalam artian kita sebagai masyarakat Bali yang notabene ribuan orang bekerja di lini ini, ya kami berharap agar apa yang kami kerjakan, yang kami yakini bahwa ini salah satu pekerjaan mulia sebagai driver pariwisata, agar memberikan kontribusi yang baik terhadap terus terang terhadap keluarga juga, terhadap lingkungan dan Bali itu sendiri. Dan dengan ditatanya dan dengan ada aturan yang jelas, berarti harapan kita ke depannya transportasi akan semakin baik. Jadi boleh nggak? Kalau secara umum banyak nggak driver yang masih ilegal di Bali? ya kalau ngomongin ilegal, ya sudah pastilah dalam artian satu seperti kita sekarang membuat legalitas koperasi. Mungkin dari mereka juga tidak bernaung di salah satu koperasi, terutama koperasi yang memang menaungi khusus untuk angkutan sewa. Dan yang lain lagi, makanya dari sisi legalitas itu biasanya apa itu yang berwenang terutama di penindakan supremasi hukum ya pemerintah. Ya kami juga kalau baca aturan ya kami memang ada di salah satu bab untuk aspirasi masyarakat, dan disinilah kami salah satunya berkumpul untuk memastikan itu berjalan, Pak. Pak berharap Pak semua teman-teman rapper bergabung di sini Pak, seluruh Bali Pak? Sangat pasti sangat berharap, karena ini sekali lagi satu profesi mulia, yang kedua kita memuliakan dengan aturan yang jelas. Dan negara kita negara hukum, sudah pasti kita taat dengan itu, dan kita memastikan bahwa para driver itu terlindungi, tersejahterakan. Sudah pasti Pak, sangat berharap. Bisa nggak tahu dalam alamat kantornya di mana Pak? Alamat kantor? Kalau Kopjas, Koperasi Jasa Pejuang Pariwisata Bali, Astongkare, kita berkumpulkan di pusat di Kodia, di Jalan Profesor Ida Bagus Mantre, tepatnya di nomor 9X, ya, di Desa Siman Kertolangu dan Pasar Timur dan Pasar Kota Madia. Dan Astongkare ya termasuk strategis Pak, dan kedudukan ini seperti tadi yang diomongin oleh Ketua Kopjas
bahwa wilayah kerja kita levelnya tingkat provinsi. Pak Ketua, sekarang berapa asetnya Pak? Siap. Untuk aset, aset adalah modal ya. Modal itu kita saat ini, karena kita masih bayi, sebagai modal awal kita hanya baru 60 jutaan. Tidak banyak, tetapi kita mau tahun ini genjot agar yang namanya aset kita nambah minimal lah di 100 sampai 150 juta untuk tahun pertama. Karena sekarang kan bukan tahun pertama, baru 5 bulan. Tapi kita wajib melakukan run. Ya, mohon doa juga untuk semua. Apa harapan kepada pemerintah Pak dengan adanya koperasi jasa driver Bali? Oke, dari kita di Kopjas Pejuang Perwira Bali, kita optimis pemerintah pasti akan hadir buat kita. Mungkin nanti ada subsidi yang tepat buat kita bagaimana kita merawat Pulau Bali yang tercinta ini, khususnya di bidang pariwisata. Pokoknya dari pemerintah harapan kami tetap backup pengusaha-pengusaha Bali, karena kita sebut semua anggota kita adalah pengusaha di sini. Jadi tolong bantu kami buat sesimpel mungkin regulasi demi tercapainya pariwisata yang lebih baik.